Tabut Perjanjian dianggap oleh beberapa pihak sebagai misteri terbesar dari semua harta yang tersembunyi. Sampai saat ini, benda bersejarah sekaligus benda misterius ini tetap menjadi tujuan dari setiap arkeolog modern dalam petualangannya. Tabut Perjanjian ini berisi 10 perintah yang ditulis di atas lempengan batu oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. 10 perintah Allah merupakan dasar perjanjian Allah dengan anak-anak Israel yang terukir pada 2 loh batu yang mengandung titah Tuhan bagi Bani Israel. Menurut literatur Ibrani, tabut sendiri adalah sebuah peti yang dibuat oleh pengrajin dari Besalel. Bentuknya terbuat dari kayu akasia dan dilapisi oleh emas. Memiliki panjang 1,5 meter, lebar 0,7 meter dan tinggi juga 0,7 meter. Bangsa Israel menurut kisah mereka selalu membawa tabut sepanjang mereka mengembara di padang gurun. Tabut ini mereka yakini memiliki kekuatan misterius terhadap musuh-musuh Israel. Menurut Alkitab, tembok-tembok Yeriko pun runtuh ketika orang-orang Yahudi berjalan berkeliling dengan lembaran yang ada dalam tabut perjanjian. Setelah kuil pertama dibangun, Raja Salomo menempatkan tabut perjanjian di bait Allah. Tabut perjanjian itu disimpan di ruang khusus dalam bait suci yang disebut Kodes Kodasim. Tidak seorang pun diizinkan memasukinya kecuali imam-imam tinggi Yahudi. Mereka pun hanya diperbolehkan masuk sekali dalam setahun, yakni dalam momen Yom Kippur, yakni hari yang dianggap paling suci dalam agama Hindu. Perayaan ini jatuh pada tanggal 10 Tisiri dalam kalender Yahudi. Namun dalam catatan sejarah tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda diserbu oleh kekaisaran Babilonia di bawah Nebukadnezar, dan kuil pun dihancurkan termasuk di dalamnya tabut perjanjian. Beribu tahun pasca kejadian itu, Zionis Israel pun berusaha keras untuk mencari tabut perjanjian yang hilang. Konon menurut mereka, tabut tersebut dipercaya memiliki kekuatan gaib yang akan memberikan sentuhan sihir yang luar biasa kepada siapapun yang menguasainya. Mereka pun juga digerakkan oleh faktor teologis di mana mereka meyakini bahwa tabut adalah mukjizat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yahudi. Sedangkan menurut kitab Injil, tabut merupakan sumber kekuatan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Namun sebagai umat muslim tentunya kita memiliki patokan sendiri dalam menjelaskan tabut. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sudah seharusnya kita berlepas diri dari anggapan bahwa tabut memiliki kekuatan mistis bagi orang yang menemukannya, karena sejatinya kekuatan itu hanyalah milik Allah. Dalam Al-Quran, penjelasan mengenai tabut terangkum dalam surah Al-Baqarah ayat 246. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Al-Baqarah 248 hanyalah satu buah epik dari rangkaian cerita peperangan Bani Israel. Kisah ini bercerita tentang pasukan Talut yang melawan Jalut, di mana pada akhirnya Daud memenangkan duel melawan Jalut. Menurut At-Tabari, makna dari bunyi ayat sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu adalah tanda-tanda Talut akan menjadi raja. Sesungguhnya Allah telah mengutus seorang raja kepada kalian, walaupun bukan dari keturunan raja, adalah dikembalikannya tabut yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu. Ia adalah tabut yang selalu dibawa oleh Bani Israel saat bertemu dengan musuh, bergerak bersamanya, sehingga musuh tidak mampu menghadapi mereka dan tidak bisa mengalahkan mereka. Namun kemudian mereka mengabaikan perintah Allah, banyak berselisih dengan para nabi mereka, sehingga Allah melepaskan tabut itu dari tangan mereka. Kemudian dikembalikan lagi dan dirampas lagi pada waktu yang lain,
dan tidak dikembalikan lagi, bahkan tidak akan sekali-kali dikembalikan kepada mereka selama-lamanya. Namun dalam versi lainnya, tabut sendiri konon sudah dihancurkan oleh Nabi Musa sesaat ia turun dari Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan bersamaan dengan loh batu. Kaum Bani Israel yang sedianya berjanji untuk beribadah kepada Allah kembali berbuat kufur dengan menyembah patung sapi emas saat ditinggal Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Sinai. Kekesalan Nabi Musa alaihissalam membuatnya membanting dan menghancurkan tabut bersamaan dengan loh batu. Tapi lagi-lagi ini menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam hanya menghancurkan loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan, tidak beserta dengan tabut. Tapi yang jelas kisah ini terekam dengan baik di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita semua. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahan sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zolim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 51-53. Syahdan pada abad 17 sebelum Masehi, orang-orang Bani Israel ditimpa kelaparan dan kekeringan, sehingga mereka bersama dengan Yakub berhijrah dari Palestina ke Mesir menemui Yusuf alaihissalam yang saat itu menjadi menteri di pemerintahan Fir'aun. Pada abad 14-13 sebelum Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Musa kepada mereka dan sedikit dari mereka yang tidak mengimaninya, dan disinilah dimulai agama Yahudi, sehingga menjadikan mereka bertentangan dengan Fir'aun dan kaumnya. Pertentangan itu menjadikan orang-orang Bani Israel keluar dari Mesir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu, Bani Israel, dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Al-Baqarah 49-50. Hijrah tersebut terjadi pada abad 1280 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Ramses II. Setelah itu mereka, orang-orang Yahudi, berada di bawah pimpinan Yusa yang menggantikan Musa alaihissalam dan menetap di Kanaan, Palestina. Daud alaihissalam berhasil mendirikan pemerintahannya di Yerusalem pada tahun 1090 sebelum Masehi, dan disinilah Daud mendapatkan perintah untuk membangun Baitul Maqdis. Akan tetapi dikarenakan kesibukannya berperang, maka itu semua tidak sempat dilakukannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar memerintahkan anaknya yang bernama Sulaiman alaihissalam untuk membangun Baitul Maqdis. Dan di tengah pembangunannya itu beliau, Nabi Sulaiman, membangun Haikal sebagai tempat peribadahan lengkap dengan altar penyembelihan kurbannya. Setelah Sulaiman alaihissalam wafat pada tahun 922 sebelum Masehi, pemerintahan Daud terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di sebelah utara dan kerajaan Yahusa di sebelah selatan. Di antara keduanya sering terlibat peperangan panjang hingga masa mereka dihancurkan oleh Bukadnezar, Raja Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi. Pada peperangan ini terjadi penghancuran terhadap Yerusalem, termasuk terhadap Haikal Sulaiman. Mereka berhasil melawan dan membawa banyak orang-orang Yahudi ke Babilonia dan menetap di sana selama 50 tahun, yang dikenal dalam sejarah Yahudi dengan para tawanan orang-orang Babilonia. Ketika Babilonia berhasil ditaklukkan oleh Kirusi, Raja Parsia pada tahun 538 sebelum Masehi, maka para tawanan tersebut dibebaskan dan dikembalikan ke Palestina.
Akan tetapi mereka tidak memiliki negara namun tetap berada di bawah kekuasaan Parsia. Ketika gemintang Parsia telah redup, maka kekuasaan mereka pun jatuh ke tangan Alexander Al-Magduni. Sehingga orang-orang Yahudi menampakkan loyalitas, ketundukan dan penyambutan mereka kepada Alexander Al-Magduni tatkala menguasai Yerusalem tahun 332 sebelum Masehi. Dan sejak saat itu mereka berada di bawah kekuasaan Yunani. Setelah Alexander Magduni wafat, maka kekuasaannya terpecah di antara mereka. Mesir berada di tangan Ptolemus, sedangkan negara-negara utara diserahkan ke tangan Selekus. Namun pada tahun 199 sebelum Masehi terjadi peperangan antara Ptolemeus dan Selekus yang kemudian dimenangkan oleh Ptolemeus. Pada tahun 198 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Raja Suria yang bernama Antiochus. Dan sejak saat itu terjadi berbagai fitnah, pemberontakan, dan peperangan berdarah di Yerusalem hingga masa kedatangan pemimpin Romawi yang bernama Pompei tahun 63 sebelum Masehi yang kemudian berhasil menguasai Yerusalem. Sejak saat itu Yerusalem berada di tangan kekuasaan orang-orang Romawi dan menjadikannya sebagai negara Romawi. Pada saat inilah Isa bin Maryam dilahirkan di kota Bethlehem di akhir pemerintahan Herodes pada tahun 37 sampai 40 Masehi. Dan sejak saat itu Yerusalem menjadi tempat yang memberikan kabar gembira tentang dakwah tauhid dan menjadi kota suci bagi orang-orang Nasrani. Ketika orang-orang Yahudi melakukan pembangkangan dan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi di Yerusalem, maka penguasa Romawi Vespasian mengutus anaknya yang bernama Titus untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Titus pun melakukan penyerangan terhadap Yerusalem pada tahun 70 Masehi dan berhasil membunuh banyak orang-orang Yahudi, sehingga menyisakan Yerusalem menjadi kota yang hancur lebur dan porak-poranda untuk waktu yang sangat panjang, bahkan tidak dihuni kecuali oleh para penjaga dari para tentara Romawi. Kemudian orang-orang Yahudi mengadakan pemberontakan untuk yang kedua kalinya di Yerusalem antara tahun 1132 Masehi dan 135 Masehi yang dikenal dengan pemberontakan Bar Kokhba. Akan tetapi penguasa Romawi berhasil memadamkan pemberontakan tersebut dan menghapus eksistensi Yerusalem dan membangun di atasnya sebuah kota baru yang dinamakan dengan Aelia Capitolina. Bahkan mereka tidak mengizinkan orang-orang Yahudi untuk menginjakkan kakinya di Mota Aelia sejak tahun 135 Masehi. Ketika pemerintahan Romawi terpecah menjadi dua dan Palestina masuk dalam kekuasaan Romawi Timur, Bizantium, maka Aelia berada di bawah kekuasaan Bizantium sejak abad ke-4 Masehi hingga tahun 614 Masehi, tatkala dikuasai oleh Sasani, Kisra, Aberwis hingga kembali dikuasai oleh penguasa Bizantium yang bernama Heraklius tahun 627. Kekuasaan Heraklius ini tidaklah berlangsung lama, sehingga kaum muslimin berhasil membebaskan kota Aelia pada tahun 51 Hijriah, 636 Masehi pada zaman Umar bin Khattab, dan sejak saat itu kaum muslimin memperbolehkan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Al-Quds. Dari penjelasan tersebut, tampaklah bahwa Haikal didirikan pada masa Sulaiman alaihissalam, dan setelah sempurna pembangunan Haikal oleh Sulaiman, ia mengalami kehancuran sebanyak 3 kali, yaitu ketika penyerbuan pasukan Buktansar, Raja Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi, lalu berhasil dibangun kembali oleh orang-orang Yahudi setelah mereka dibebaskan oleh Kirusi, Raja Parsia. Haikal kembali dihancurkan untuk kedua kalinya oleh Antiochus, Raja Suria, tatkala upayanya memadamkan fitnah yang dilakukan orang-orang Yahudi pada tahun 119
198 sebelum Masehi, lalu kembali direnovasi untuk ketiga kalinya oleh Herodeus pada tahun 40 Masehi. Lagi-lagi Haikal dihancurkan oleh Titus, pemimpin Romawi, tatkala menyerang Yerusalem dan menjadikan kota itu hancur lebur, bahkan tidak didiami kecuali oleh para penjaga dari tentara-tentara Romawi. Orang-orang Yahudi sekarang tengah sibuk mencari tabut ini yang mereka anggap sebagai mukjizat orang-orang Yahudi dan kiblat mereka yang hilang. Mereka meyakini apabila tabut itu berhasil ditemukan, maka keagungan dan kejayaan mereka akan kembali dan dapat menguasai dunia. Dalam melihat tabut yang diyakini masih ada dan terus dicari oleh Yahudi, kita bisa menganalisa 3 hal di balik itu semua. Pertama, teologi kebencian. Keberadaan tabut di Masjid Al-Quds adalah rekayasa mereka untuk menguasai Yerusalem. Dengan meyakini bahwa tabut tersimpan dalam fondasi Al-Quds, mereka bergerak mencari tabut hingga mengeruk fondasi dasar masjid yang pernah menjadi kiblat umat muslim. Kehancuran Masjid Al-Quds akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka yang memang menaruh kebencian terhadap kaum muslimin. Selanjutnya, faktor kedua adalah motivasi paganistik Kabalah yang mempercayai kesaktian tabut. Mereka yang menemukan tabut dipercaya akan mengalami transferisasi kekuatan mistik ke dalam tubuh dan jiwa mereka. Ketiga, faktor teologis politis. Selama ini kaum Zionis masih menganggap bahwa tabut adalah karunia atau mukjizat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Mereka meyakini apabila tabut itu berhasil ditemukan, maka keagungan dan kejayaan mereka akan kembali dan dapat menguasai dunia lagi. Namun sekalipun tabut masih ada dan Yahudi berhasil menemukannya, dengan akal sehat saja kita bisa mencerna, mana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan mukjizat kepada bangsa yang terus membunuh nabi-nabinya dan ingkar terhadap ajarannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Qudsi surah Al-Maidah ayat 82. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepadanya, jadilah kamu kera yang hina. Al-A'raf 166. Wallahu alam.